Kembali lagi di channel Self Voice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan, agar tidak ketinggalan video lainnya dari channel Self Voice Indonesia. Terima kasih. Di antara banyaknya sahabat Nabi Muhammad, nama Anas bin Malik menarik perhatian, bahkan disebut pelayan Nabi karena kedekatannya dengan Rasulullah. Anas bin Malik adalah salah satu nama yang terkenal di antara para sahabat Nabi yang dengan setia dan menghabiskan 10 tahun hidupnya bersama beliau. Anas bin Malik adalah putra dari pasangan Malik bin An-Nadir dan Ummu Sulaim. Dia telah mengabdikan diri untuk melayani Rasulullah selama 10 tahun. Hal ini berawal saat Rasulullah dan para sahabatnya ke Madinah, ketika Anas masih berumur 10 tahun kala itu. Saat itu, ibunya mengajaknya mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh orang-orang Ansar dan perempuan-perempuan Ansar telah memberimu hadiah kecuali aku. Dan aku tidak menemukan sesuatu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu, kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku. Dia akan melayani keperluanmu." Sejak itulah, Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah hingga Anas masih berumur 20 tahun. Selain mendapat keistimewaan dapat melayani Rasulullah, Anas juga mendapat doa khusus dari Nabi atas permintaan ibunya. Rasulullah bersabda, yang artinya, "Ya Allah, berikanlah ia harta yang melimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga." Berkat doa tersebut, pada saat Anas dewasa, memiliki kebun kurma yang sangat luas. Saat dirinya meninggal, ia meninggalkan sekitar 120 orang anak dan cucunya. Dia pun memiliki umur yang panjang hingga 107 tahun, dan termasuk sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Bashrah pada tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah, Anas bin Malik tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia begitu banyak menyerap ilmu dengan menuliskannya sebagai hadits. Dia menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits, setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Dia telah menerima dan menuliskan 2286 buah hadits bukan hanya dari Nabi Muhammad, tapi juga penjelasan dari guru-gurunya yang lain. Bukti bahwa dirinya benar-benar melayani Rasulullah adalah pengakuan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas bin Malik adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah. Dan sejarah mencatat bahwa dirinya adalah salah satu sahabat yang salat menghadap dua kiblat, yakni ke Baitul Maqdis dan juga menghadap Ka'bah. Dan pada akhir saat ini Anas bin Malik sudah menjadi perawi hadits, seperti yang telah kita dengar di buku-buku Islam. Adapun salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik adalah, "Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berharap kematian, lantaran musibah yang datang. Jika terpaksa, maka ucapkanlah, 'Ya Allah, hidupkanlah aku, jika hidup lebih baik bagiku, dan matikanlah aku, jika mati lebih baik bagiku.'" Anas bin Malik sendiri memiliki nama panggilan khusus dari Rasulullah, yakni Unais. Saat menjadi pembantu Nabi Muhammad, dia hidup di dalam pendidikan dan penjagaan hingga beliau meninggal. Jiwanya penuh dengan hidayah, hatinya penuh dengan hadits-hadis Nabi. Sehingga ia menjadi orang yang lebih tahu tentang keadaan Nabi, rahasia, sifat-sifat Nabi yang tidak diketahui orang lain kecuali dirinya. Singkat cerita, saat Rasulullah wafat, Anas bin Malik berkata, "Sesungguhnya aku ingin bertemu Rasulullah besok pada hari kiamat, dan aku akan mengatakan kepadanya, 'Wahai Rasulullah, ini adalah pembantu kecilmu Unais.'" Sungguh beruntung Anas bin Malik atas karunia Allah yang diberikan kepadanya, karena ia bisa mendampingi Rasulullah selama 10 tahun. Semoga dengan video ini, bisa bertambah keimanan kita terhadap Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Terima kasih.